Pemirsa, Anda masih bersama kami di live event perayaan Imlek 2570. Betul, dan saat ini kita akan ajak Anda semua pemirsa untuk melihat kemeriahan di salah satu vihara paling ikonik di Jakarta. Di Jakarta, yakni Petak Wihara 9. Petak 9. Betul, bisa setiap tahun kalau kita liputan bisa sering ke sana ya, Petak 9 ya. Selalu setiap tahun, selalu ramai ya. Bener. Tapi ngomong soal tahun ini ya, Pak, apakah sama ramainya dengan tahun sebelumnya? Coba kita tanyakan bersama rekan Cecilia Ong langsung dari sana. Cecil, di Hao, Kongsi dan Koila, ada informasi terbaru apa di sana? Atau bagaimana kemeriahan di sana, Cecil? Baik. Terima kasih Marvin dan Eva. Sempat sudah disinggung sebelumnya, saya sudah berada di Wihara Petak 9 Glodok, Jakarta. Sejak pagi tadi memang kawasan ini sudah dipenuhi oleh ratusan pengunjung yang datang untuk bersembahyang dan melakukan aktivitas Imlek lainnya. Sejak tadi pula saya melewati beragam hal lainnya, seperti orang-orang yang tengah berbagi angpau ataupun orang-orang yang melakukan ritual sembahyang. Dan satu hal lagi yang cukup unik adalah melakukan ritual ataupun tradisi pelepasan satwa atau yang dinamakan dengan Fang Sheng. Karena orang Tionghoa percaya bahwa melakukan ritual Fang Sheng di hari pertama Hari Raya Imlek akan membawakan hoki ataupun rezeki di tahun baru hari pertama ini. Nah pemirsa, tahun 2019 ataupun tahun 2570 menurut penanggalan kalender Tionghoa merupakan tahun babi tanah. Dan sama seperti filosofi hewan-hewan lainnya, kita tahu mereka itu memiliki sifat dan juga makna tersendiri yang berdampak bagi 11 karakter elemen Xiong lainnya. Selain itu ada juga faktor elemen yang dapat digunakan untuk menjelaskan apa saja peluang yang dapat digali terhadap karir, asmara, dan juga kesehatan seseorang. Nah pemirsa, sampai hari ini ada teman saya, seorang ahli Feng Shui, Linda Ko, yang juga datang ke Wihara Petak 9 ini. Ayo kita samperin, saya mau menanyakan beberapa hal ataupun prediksi di tahun 2019. Halo Ibu Linda, selamat tahun baru Imlek. Apa kabar? Baik. Baik Ibu, ini saya akan istilahnya saya punya beberapa pertanyaan, mungkin menjawab pertanyaan dari semua orang ya. Ya. Menurut prediksi dari ilmu Feng Shui, kira-kira tahun 2019 itu merupakan tahun yang tenang ataupun tahun seperti apa? Oke. Tahun 2019, tahun babi tanah ya. Itu kalau dibilang tenang, tenang. Tapi tenangnya itu tenang yang semu. Jadi di atas kelihatannya baik-baik saja, tapi di bawah itu sebenarnya bergejolak. Jadi kita harus waspada, karena biasanya orang itu hanya baik-baik, hanya di permukaan saja, tapi di belakangnya enggak. Gitu. Dan ini implikasinya juga luas, nggak hanya ke masalah situasi ketenang atau enggak, tapi ini juga di masalah seperti bencana alam. Sesuatu yang tenang di atas, goyang di bawah, itu simbol dari misalnya seperti tanah longsor. Jadi waspada untuk tahun 2019 ini, tanah longsor akan banyak terjadi. Berarti di tahun 2019 kita harus istilahnya lebih waspada ya? Betul, kita harus waspada karena ketenangan yang ada itu ketenangan yang semu sifatnya. Kalau lebih personal Ibu, Ya. Xiong di tahun 2019 yang paling beruntung dan juga paling ciong itu Xiong apa? Nah ini kalau ditanya masalah sio ini sedikit ya, sebenarnya kita nggak usah terlalu worry dengan sio ya, karena tiap orang itu sebenarnya punya 4 animal sign, dari tahun, dari bulan, dari hari, dan dari jam. Ya, jadi nggak usah terlalu worry. Tapi kalau ditanya, oke lah, biar senang gitu ya. Untuk yang mungkin saya jawab yang paling harus waspada aja ya, itu adalah yang bersio ular, ya itu dibilang ciong besar, dan juga yang bersio babi itu sendiri, tahun ini babi ya. Tapi kita nggak usah worry gitu ya, karena biasanya orang, aduh kalau saya ciong saya melakukan apa gitu. Karena nasib seseorang itu sebenarnya kan ada 3 hal yang menentukan. Langit, jadi itu sionya itu sio apa dari langit nggak bisa diubah ya. Bumi, feng shui rumah kita, dan manusia. Manusia itu salah satunya adalah amal ibadah.
Jadi kalau misalnya orang bilang tahun ini kita jiong gitu, lebih baik kita ini aja lah, perbanyak amal ibadah. Dan saya pikir juga ada pelajaran yang penting. Kalau misalnya kita mau berbuat baik, nggak usah nunggu jiong deh, berbuat baik terus, itu pasti akan meminggirkan hal-hal negatif yang akan menimpa kita kalau berdasarkan perhitungan sio itu tadi. Baik, berarti tidak peduli ciong ataupun tidak, Iya. yang penting beramal, beribadah ya Ibu ya. Betul. Nah, setiap orang kita lihat ini istilahnya selain show, kita juga setiap orang pasti mendambakan peluang di tahun yang baru. Jadi kira-kira peluang apa yang bisa kita gali Ibu di tahun Babi Tanah ini 2570 ini? Oke ya. Kalau peluang bisnis, saya pikir kalau untuk bisnis yang baik itu juga mengikuti banyak faktor juga di situ ya, faktor langit, bumi dan manusia gitu ya. Tapi yang paling kalau memang kita mau bisnis oke lah, tapi untuk yang perlu dihindari dulu sementara ini adalah bisnis yang sifatnya air. Jadi yang seperti transportasi, ya, air mineral, minuman itu sebaiknya direduksi gitu. Tapi yang lain-lain sih oke lah. Otomotif juga tahun ini mungkin akan turun ya. Tapi kalau dilihat peluang itu kita bisa lihat juga dari sisi yang lain. Misalnya seperti kebutuhan yang mendasar ya, kayak pendidikan. Meskipun kadang kita melihat bahwa pendidikan itu tantangannya berat, tapi pendidikan itu dibutuhkan oleh semua orang. Jadi nggak usah worry gitu. Jadi yang penting sebenarnya poinnya adalah bukan saya mau bisnis apa, tapi saya harus memulai bisnis itu kapan. Dan apakah bisnis itu cocok dengan tadi saya bilang energi orang per orang yang dilihat dari tanggal lahir plus jamnya itu tadi. Jadi bukan tahun ini apa, kalau tahun ini apa nanti tahun ini bagus, tahun depan belum tentu bagus. Masa kita mau ganti-ganti bisnis terus kan enggak gitu. Iya Jadi sih. ya kan? Berarti peluang itu tidak hanya terletak pada show, Betul. pada seseorang, tapi juga pada energi. Iya dong. Semua mempengaruhi upaya ya, Bu, ya. kita, effort kita. Nah, Jadi kita juga sepakat Ibu, ketika kita ingin meraih peluang ini, kita harus punya jiwa raga yang sehat ya. oh ya tentu saja ya. Kira-kira kalau dari segi ilmu feng shui, show apa yang dari segi kesehatannya yang perlu dijaga di tahun ini? Oke, kalau show apa ya, menurut saya semua ya harus gitu, semua show harus menjaga ya. Tapi karena tadi yang katakan jiong besarnya itu adalah ular dan ular ya itu harus lebih ekstra waspada lagi. Yang show babi juga harus ekstra waspada lagi. Cuman berdasarkan perhitungan energi ya di tahun 2019 itu kan tahun babi tanah, ada kecenderungan penyakit yang akan banyak diderita. Ya, jadi di tahun 2019 ini istilahnya orang akan lebih mudah terserang masalah sakit perut, gitu ya. Jadi sistem pencernaan itu akan sangat rentan. Nah, jadi teman-teman yang punya sakit mah sebelumnya itu akan lebih baik kalau menjaga kesehatan lebih ekstra lagi. Selain sistem pencernaan juga diabetes itu akan semakin merajalela. Jadi harus memperhatikan. Iya, jadi betul. Jadi kalau untuk kesehatan udah pasti dong, kalau misalnya kita lucknya bagus, aduh kita sakit nggak bisa mengambil peluang itu ya. Gitu. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan Ibu selain show babi dan juga ular yang harus ekstra jaga, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan untuk meraih peluang-peluang ini supaya tidak terlewatkan, memiliki jiwa raga yang sehat? Ya. Oh ya harus makanan minuman yang bergizi gitu. Jadi ya itu penting sekali ya. Tapi mestinya udah tahu bahwa pola hidup sehat, olahraga itu juga sangat penting ya. Boleh? Baik. Itu ya. Berarti Ibu selain menjaga kesehatan, Ibu juga ini ya, segala perawatan, segala ininya juga harus dijaga ya, Iya, untuk betul memiliki sekali. jiwa dan raga Iya. yang sehat. Baik, terima kasih Bu Linda atas waktunya. Selamat merayakan kembali Tahun Baru Imlek. Ya. Dan pemirsa, itulah tadi sedikit ragam prediksi tahun 2019
Semoga dapat memberikan manfaat untuk Anda dan jaga kesehatan, meraih setiap peluang dan keberuntungan. Kembali ke studio, Marvin dan Eva. Baik, terima kasih Cari tahu lagi Cecilia nanti. untuk informasinya langsung dari Petak 9 Jakarta. Itu tadi ya tips-tipsnya ya. Ada prediksi-prediksinya dan Betul. apa yang harus diwaspadai di tahun babi tanah ini. Betul. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana saja peruntungan dan kemudian lain di Indonesia. Tapi kita akan jeda dulu, tetap bersama kami Di live event perayaan Imlek.